Shalom, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan damai sejahtera Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari pada ibadah kita hari ini, Minggu ke-24 setelah Trinitatis, merupakan ungkapan syukur kita dan membawa berkat bagi kita semua. Akhirnya marilah kita satukan hati kita memulai ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita bersatu teduh sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 3, kami puji dengan riang. Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Rambut dosa dan derita, lebih mana adanya sumber supaya abadi, rizki tanah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia, Engkaulah yang memelihara gerejamu di dalam roh-Mu.
kami memohon kepadamu agar Engkau menganugerahkan kepada kami hati yang taat untuk melakukan kehendak-Mu dengan penuh sukacita, seperti ketaatan anak kepada bapaknya. Berkatilah pekerjaan para pemberita Injil, agar setiap hari semakin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di seluruh dunia ini. Terpujilah Engkau, Bapa yang menjanjikan hidup kekal bagi semua orang yang mempercayakan dirinya kepadamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255 ayat 1, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat dulu, saat senang, jalan hidup yang akan datang, akan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-24 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat 25. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat Kidung Pujian dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan ayat 2 di muka Tuhan Yesus.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita, seringkali tanpa kita sadari kita sudah melanggar aturan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, marilah kita datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan daripadanya. Marilah kita berteduh sejenak. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kami kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan paduan suara dari Ikatan Mahasiswa Umbang Hasundutan USU.
Kita angkat kidung pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 232 ayat 1 dan ayat 4, dikala hidupku tentram. Firman Tuhan, petunjuk hidup baru, tertulis di kitab Roma pasal 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan ayat 3, semua yang letih lesu. Percaya dan kenyang.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita persiapkan hati kita menyambut sabda Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 165 ayat 1 dan ayat 2, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, berikan cerahlah langit di atasku. Oh, tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Oh, tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinkan yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Oh, tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Oh, tidak akan aku lupakan, Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itu yang senantiasa menguasai hati, jiwa, dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, tema minggu kita adalah jangan melupakan Tuhan. Dasar teks kita dari Ulangan 8 ayat 7 sampai ayat 18. Saya akan bacakan firman ini untuk kita semuanya sambil kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang,
maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan yang segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18 kita baca bersama-sama. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Sampai demikian. Tadi saya sudah sampaikan bahwa tema minggu kita jangan melupakan. Artinya mengingat. Salah satu pembuktian bahwa kita ini masih percaya, kita ini masih beriman adalah mengingat. Ada 444 kali dalam Alkitab kata ingat, dan 60 kali kata jangan lupa atau melupakan, yang diawali dengan suatu kisah di mana Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Tuhan mengingat kasih sayangnya atas kita. Maka atas dasar kasih sayangnya itulah Dia mengutus juru selamat untuk kita. Setelah Dia menebus kita menjadi umatnya, maka salah satu kewajiban yang dimintanya dari umatnya, dari kita, adalah mengingat. Jangan melupakan Dia. Berulang-ulang dalam kitab suci itu dipesankan. Beberapa contoh misalnya yang paling kerap kali kita dengarkan adalah hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Minggu. Setiap kita datang berkumpul di hari Minggu, yang kita kerjakan ini adalah mengingat. Mengingat akan pesan itu. Tiap kali dilaksanakan perjamuan kudus, di situ kita mendengar pesan Tuhan Yesus mengatakan, lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Jangan melupakan perintah-perintahnya. Jangan melupakan semua yang baik dan kasih sayang yang telah diperbuat Tuhan
atas kita. Jadi mengingat adalah satu kewajiban. Hanya dengan mengingatlah kita bisa memelihara kepercayaan kita. Hanya dengan mengingatlah kita bisa menyambung tali perhubungan spiritualitas kita dengan Tuhan. Ukuran kualitas keimanan, kepercayaan kita sebetulnya diukur dari peringatan. Saat di mana kita lupa, tidak ingat dengan Dia, sebenarnya pada saat itulah pertalian spiritual kita terputus. Jadi penting sekali kata mengingat ini, dan penting sekali bagi kita untuk selalu mengingat dengan cara membiasakan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, agar tali spiritual kita kepada Dia tidak terputus atau tetap terkoneksi, tersambung dengan baik. Kita sudah baca teks khotbah ini. Hal yang pertama yang diingatkan kepada kita dari teks ini adalah Tuhan yang membawa engkau masuk ke dalam negeri. Konteks ayat ini adalah Israel dan negeri Kanaan. Tapi hari ini saya tidak ingin membicarakan Israel dan negeri Kanaan. Tapi yang ingin saya bicarakan adalah kita dan negeri kita. Karena kita percaya ketika firman ini disampaikan, maka hari ini Allah berbicara kepada kita melalui ayat ini. Ayat ini ingin mengingatkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, Tuhan yang telah membawa kita masuk. Tuhan yang membawa engkau masuk ke dalam satu negeri yang amat baik. Airnya, tanahnya, sumber-sumber alamnya, batu-batunya, dan negeri ini bisa membuat kita makan dan minum sepuas-puasnya dan memberikan kita kemakmuran. Tapi dengan satu catatan, kita harus patuh kepada perintah, peraturan, ketetapan atau firman Tuhan. Misalnya, jangan mencuri, bahasa sekarang, jangan korupsi. Karena kalau ada korupsi, sekaya apapun negeri ini, rakyatnya pasti miskin. Karena satu negeri tidak cukup untuk satu orang koruptor. Apalagi kalau koruptornya ada 2, 3, dan seterusnya. Tapi saya tidak ingin berbicara tentang korupsi pada kesempatan ini. Karena poin utama di sini adalah mengingatkan kita bahwa kita bisa hidup di negara ini. Katakanlah di Sumatera Utara ini, di Medan ini, adalah karena Tuhan yang membawa kita masuk ke sini. Kita tidak bisa memilih menjadi warga negara India, atau menjadi warga negara Jepang, atau menjadi warga negara Korea. Tuhan yang menetapkan kita menjadi warga negara Indonesia. Dan tentunya kita bangga menjadi Indonesia. Masih bangga menjadi Indonesia? Enggak bangga lagi? Masih bangga? Masih bangga, puji Tuhan. Yang kedua,
Tuhan yang membawa kita masuk ke dalam satu rumah tangga atau ke dalam satu keluarga yang baik. Suami yang baik, istri yang baik, ayah dan ibu yang baik, saudara-saudara sekandung yang baik, anak-anak yang baik, mertua yang baik, dan keluarga yang baik. Sekali lagi, poinnya adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita bisa hidup, bisa masuk di dalam keluarga ini adalah karena Tuhan yang membawamu masuk. Kita tidak punya pilihan dan tidak bisa memilih. Jangan pernah katakan misalnya kepada bapakmu, "Pak, andai saya bisa memilih daripada jadi anakmu, lebih baik aku jadi anak tulang itu." Tidak bisa seperti itu. Itu hal yang paling pantang. Kita tidak bisa memilih lahir dari rahim buru India supaya kita cantik, atau lahir dari rahim buru Meksiko supaya kita ganteng-ganteng. Tapi Tuhan menetapkanmu lahir dari rahim seorang buru Batak. Dan tentunya kita harus bangga menjadi orang Batak. Bangga mempunyai ayah bapak dan ibu Batak. Dan kita bangga dengan ayah ibu kita yang berjuang keras untuk anak-anaknya. Berjuang keras supaya anak-anaknya bisa selesai studinya, bisa berhasil pendidikannya. Masih bangga punya bapak dan mama? Masih, puji Tuhan. Jangan disesali ya, kok lahir aku dari sini, tidak bisa. Kalau ada pikiran seperti itu, berarti proyek Tuhan yang gagal. Jadi jangan karena hal-hal yang seperti itu membuat seolah-olah Tuhan juga tidak punya arti dalam kehidupan kita. Harus disyukuri dan memang harus sangat kita syukuri. Yang ketiga, Tuhan yang membawa engkau masuk ke dalam Injil Kristus. Kita sudah sering mendengar kesaksian Alkitab bahwa Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosanya. Maka karena kasih-Nya diberinya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan itulah Injil. Poinnya di sini adalah kita harus mengingat bahwa kita bisa masuk, bisa hidup di dalam Injil adalah karena Tuhan yang membawa kita masuk ke dalamnya. Ingat perkataan Tuhan Yesus, beberapa kali Dia katakan dalam Yohanes 6. Tidak seorang pun orang bisa percaya kepadaku kalau bukan Bapa yang menangkapnya dan menyerahkannya kepadaku. Dan orang yang diserahkan Bapa kepadaku akan kubangkitkan kepada hidup yang kekal. Itu maka Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi tatkala kita mengingat bahwa sekarang ini Tuhan berkenan memilih kita dan Dia masukkan ke dalam Injilnya supaya kita hidup di dalam Injilnya, menjadi orang-orang yang percaya kepada Dia. Ini adalah mujizat yang luar biasa. Ini anugerah besar bagi kita semuanya. Karena itu juga kita harus bangga menjadi orang Kristen. Karena dari antara banyak orang, kita ikut Dia pilih dan Dia tangkap lalu dimasukkannya ke dalam Injilnya ini supaya kita bisa masuk di dalamnya. Kita masuk ke sini bukan pilihan kita,
Tapi kita masuk ke sini karena Tuhan yang memilih kita dengan berbagai caranya supaya kita diselamatkan oleh Dia. Sekali lagi kita harus bangga menjadi seorang Kristen. Masih bangga menjadi seorang Kristen? Bangga, baik. Jadi mengingat hal-hal ini dan mungkin masih banyak lagi, maka firman Tuhan berkata kepada kita pada malam ini, ada dua yang disampaikannya. Yang pertama disampaikannya adalah ayat 11, perhatikan ayat 11. Jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Sekali lagi, jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Lalu pada ayat 11b diberikannya ukuran atau bukti apakah kita masih mengingat atau kita sudah melupakan Tuhan. Ukuran yang diberikannya adalah perintah, peraturan dan ketetapannya, atau kita singkat saja, ukuran yang dia berikan adalah firman-Nya. Apakah firman-Nya masih menjadi pegangan hidup kita atau tidak? Apakah firman-Nya masih kita lakukan atau tidak? Apakah kita masih dituntun oleh firman-Nya atau tidak? Apakah kita masih menjadikan firman itu sebagai penuntun dalam kehidupan kita atau tidak? Kalau masih, berarti belum lupa. Tapi kalau tidak, jangan-jangan sudah lupa. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa yang membuat kita bisa melupakan Tuhan? Ada 3 disebutkan di sini. Pertama, ayat 12a, sudah kenyang. Ada kritik, sewaktu lapar, setia kawan. Ingat teman-teman seperjuangan. Tapi setelah kenyang, lupa dengan kawan-kawan seperjuangan. Bahkan ada juga yang lupa dengan asal usulnya. Kampungnya pun dia sudah lupa karena dia sudah kenyang. Yang kedua, ayat 12b. Sudah mendirikan rumah dan mendiaminya. Nah, ini banyak terjadi ini. Sewaktu ngontrak-ngontrak, apalagi diusir-usir waktu ngontrak, doanya masih sangat tulus, lurus sekali doanya kepada Tuhan. Dan masih tahu dia alamat gereja. Tapi setelah dia bangun rumah, apalagi rumahnya sudah tergolong mewah, dia sudah lupa atau enggak tahu lagi dia di mana alamat gerejanya. Yang ketiga, ayat 13. Sudah kaya dan banyak harta. Tadi diuraikan di situ panjang lebar apa saja kekayaan dan hartanya. 2 minggu lalu kalau masih ingat khotbah kita tentang harta. Ingat ya, enggak masalah kita punya harta karena di Alkitab pun ada banyak orang yang diberikan harta dan kekayaan oleh Tuhan. Jadi yang masalah bagaimana? Yang masalah apabila ditemukan yang 3 ini. Yang pertama, ketika diperhadapkan kepadanya untuk memilih antara harta atau Tuhan, maka dia memilih harta. Banyak orang Kristen jatuh di sini, apalagi akhir-akhir ini. Dia tahu korupsi itu salah. Tahu dia firman Tuhan itu melarang jangan korupsi. Tapi ketika kepadanya diberikan kesempatan, diambilnya juga. Yang kedua, masalah kedua. Ketika ada yang mempertuhankan harta, yang meletakkan jaminan hidup dan meletakkan kebahagiaannya pada harta. Sehingga demi harta itu
dia tidak segan-segan untuk meninggalkan Tuhan. Kasus ini banyak kita jumpai di dalam Alkitab yang memberhalakan harta. Sampai-sampai Tuhan Yesus katakan dalam Markus 8 ayat 36, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini kalau dia harus kehilangan nyawanya. Yang ketiga, ada yang gila harta. Demi harta dia berani meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, anak-anaknya, keluarganya. Bahkan yang paling sadis, demi harta dia bisa berani membunuh anggota keluarganya, mengusir anggota keluarganya, mengadukan dan memenjarakan anggota keluarganya. Itulah hebatnya hawa nafsu harta. Hawa nafsu harta bisa membuat orang menjadi gila. Oleh karena itu diingatkan di sini supaya kita hati-hati. Pegangan hidup harus firman. Jangan harta. Jangan letakkan jaminan hidupmu, kebahagiaanmu pada harta. Tapi letakkanlah pada Tuhan. Jadi jangan pernah harta jadi pegangan. Tuhan Yesus katakan, jangan kamu mengabdi kepada mammon. Itulah yang pertama pesannya, yaitu jangan melupakan Tuhan. Sekarang pesan yang kedua dituliskan pada ayat 14. Perhatikan ayat 14. Jangan engkau tinggi hati. Saya mau tanya dulu kepada kita. Dijawab saja dalam hatinya. Mananya lebih parah? Lupa atau tinggi hati? Kita ibaratkanlah terhadap bapak kita, terhadap ayah kita. Mananya sifat lebih jelek kita berikan kepada ayah kita? Melupakan ayah atau tinggi hati kepada ayah? Kalau lupa, itu tidak ingat. Kita anggap dia sudah mati. Kita anggap dia sudah tidak ada lagi. Karena itu kita merasa tidak perlu lagi berjumpa atau bertemu dengan dia. Karena kita anggap dia sudah tidak ada lagi. Itu lupa. Tapi kalau tinggi hati, kita ingat dia. Dan kita ingin sekali berjumpa dan berhadapan dengan dia dan ngomong dengan dia. Tapi dalam perjumpaan itu kita merasa bahwa kita sudah setara, atau mungkin kita merasa bahwa kita sudah lebih hebat dari dia. Kita merasa bahwa kita tidak butuh lagi nasihatnya, gak masuk lagi nasihat-nasihatnya itu. Karena kita rasa dia sudah kolot. Kita merasa yang sudah lebih hebat, kita yang merasa perlu mengajari dia, enggak perlu lagi dia mengajari kita. Kita merasa sudah lebih hebat, kita merasa pemberiannya dan perhatiannya sudah tidak perlu lagi. Jadi mananya lebih parah, lupa atau tinggi hati? Sepakat ya, tinggi hati ya. Tinggi hati itu paling parah. Pertanyaannya, adakah orang yang berani tinggi hati di hadapan Tuhan? Ada banyak yang dituliskan atau diceritakan dalam Alkitab. Ada dituliskan dalam Alkitab, diceritakan Tuhan menghukum seseorang karena dia berubah jadi tinggi hati. Saya tidak tahu kalau kita pernah dengarkan ini, cerita Nebukadnezar. Nebukadnezar pernah mengklaim dirinya sebagai seorang dewa karena dia sudah berhasil menguasai 3/4 dunia ini. Maka Tuhan membuat rohnya menjadi roh lembu. Lalu kemudian karena itu dia pergi merumput seperti lembu. Selama 2 tahun dia ngerumput.
seperti lembu. Sampai rambutnya, kukunya sudah kayak lingkaran begini. 2 tahun. Itu dituliskan dalam Daniel 4. Saya tidak tahu apakah kita juga pernah mendengar ada seorang raja yang ditempeleng waktu berpidato, yaitu Herodes, yang pada waktu berpidato di atas tahtanya dia ditempeleng oleh seorang malaikat karena dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Itu dituliskan dalam Kisah 12. Itulah beberapa contoh tinggi hati, menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Tapi tentu saja tidak semua pembawaan-pembawaan atau penampilan-penampilan orang yang tinggi hati seperti itu. Ada pembawaan dan penampilan-penampilan yang lebih halus, lebih mulus, lebih lembut penampilannya. Tapi memang dia tinggi hati. Bagaimana itu? Nah, ini dituliskan di sini. Yang pertama dituliskan di sini. Dia melupakan perbuatan Tuhan yang telah dia terima. Lalu diceritakan di sini ada 6 perbuatan Tuhan yang dia lupakan. Dituliskan mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Apakah yang 6 itu? Pertama, dia lupa Tuhan yang membawanya keluar dari kesulitan dan kesengsaraan pada waktu itu. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman hidup kamu ya. Tapi kalau pengalaman hidup kami yang sudah seusia-usia saya atau di atas saya, pasti masih bisa ingat bagaimana kesulitan-kesulitan, ya boleh dikatakan kesengsaraan-kesengsaraan. Apalagi kami yang dilahirkan dari orang tua yang miskin, keluarga-keluarga yang ekonominya miskin, maka kalau bisa terjadi perjalanan kehidupan kami atau kita pada titik ini, itu adalah karena Tuhan yang telah menuntun, melepaskan dari kesulitan, keluar dari kesulitan dan kesengsaraan. Jadi itu yang pertama, lupa dia bahwa Tuhan yang membawanya keluar dari kesulitan dan kesengsaraan. Yang kedua, dia lupa Tuhan yang memimpin perjalanan hidupnya hingga dia tiba pada titik ini. Yang ketiga, dia lupa Tuhan yang membuat dia menemukan air kehidupan. Kalau di orang Batak, kalau disebutkan jumpa matani mual, itu ada hubungannya dengan jodoh. Tuhan juga yang membuat kita menemukan jodoh. Kalau kita lupa dengan itu salah satu praktek melupakan. Yang keempat, dia lupa Tuhan yang memberi dia pekerjaan supaya dia bisa makan dan supaya kebutuhannya terpenuhi. Yang kelima, dia lupa Tuhan telah mencobainya supaya mengajarkan kepadanya sifat merendahkan hati. Jadi kita mengalami banyak tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Bukan karena Tuhan lupa akan kita, tidak. Tapi di sini disebutkan bahwa itu cara Tuhan untuk mendidik dan mengajarkan supaya kita ini memiliki sifat-sifat yang mengakui Tuhan, yang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yang keenam, dia lupa dalam segala hal Tuhan telah berbuat baik kepadanya. Jadi inilah tanda pertama
tinggi hati, lupa terhadap perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, sekarang kita memasuki tanda tinggi hati yang paling keras, dituliskan pada ayat 17. Mari kita baca sama-sama ayat 17. Jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaan dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah, inilah puncak tinggi hati itu. Meniadakan campur tangan kekuasaan dan kekuatan Tuhan. Kekuasaan dan kekuatan Tuhan dia dorong keluar dari dalam hatinya, lalu dia dirikan dan tonjolkan kekuatan dan kekuasaan dirinya di dalam hatinya. Disinilah diposisikannya dirinya sama dengan Tuhan, yaitu sama-sama memiliki kuasa dan kekuatan. Tuhan punya kuasa dan kekuatan, saya juga punya kuasa dan kekuatan. Kalau tiba pada hal yang seperti itu adalah tinggi hati yang keras. Sekarang banyak manusia yang terjebak di sini. Kalau misalnya kita ditanya, siapa kita yang tidak menginginkan kuasa dan kekuatan? Semua kita menginginkannya, menurut tingkatannya. Mulai dari rumah, lorong, lurah, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, tingkat pusat, dan seterusnya. Orang menginginkan itu. Dan siapa yang tidak berusaha mencari dan memperolehnya? Tentu semuanya berusaha untuk memperolehnya. Dari dahulu sampai hari ini, itulah perjuangan dan cita-cita manusia. Bahkan Allah sendiri menjanjikan hal itu kepada Abraham dan keturunannya. Menjanjikannya kepada Ishak, Yakub, kepada Musa, dan kepada Yosua, dan kepada yang lain-lain. Berarti kalau begitu, tidak masalah kalau kita berhasil memperoleh kuasa dan kekuatan. Tapi yang jadi masalah adalah apabila setelah kita mempunyai kuasa dan kekuatan itu, kuasa dan kekuatan Tuhan itu kita dorong keluar dari hati kita. Lalu kita mendirikan dan menonjolkan kuasa dan kekuatan kita. Maka ketika itulah kita sudah mendirikan satu monumen kekejian bagi Tuhan. Oleh karena itu maka disebutkan jangan tinggi hati. Jadi hati-hatilah. Melupakan Tuhan pun itu sudah berat. Apalagi sampai tinggi hati. Alkitab dengan tegas mengatakan dalam Amsal 16 ayat 5 katakan, orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Lalu dalam 1 Timotius 6 ayat 17 dituliskan di sana, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, tetapi tetaplah berharap kepada Allah. Maka perkataan-perkataan ini mengingatkan kita akan tiga hal.
Yang pertama, tinggi hati adalah jalan menuju kehancuran, baik di bumi ini maupun di akhirat. Yang kedua, ingat, meskipun kita memiliki kuasa dan kekuatan yang sangat besar, tapi jangan lupa, ada satu yang tidak mungkin kita punya, yaitu nyawa atau hidup. Firman Tuhan katakan hidup kita seperti uap atau seperti asap, hanya sementara saja. Sehebat apapun kuasa dan kekuatan kita, semuanya pasti akan berakhir. Itu semua hanya sementara. Oleh karena itu, merendahkan diri itu lebih baik. Dan Tuhan menyukai orang yang rendah hati. Dalam Mazmur 37 ayat 11 dikatakan, orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan akan mengalami kesejahteraan. Yang terakhir, yang ketiga adalah ayat 18. Di situ disebutkan, haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Sekali lagi, haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Bagaimana caranya supaya selalu ingat kepada Tuhan? Mungkin saudara-saudari semuanya tahu bagaimana caranya. Malam ini saya hanya sampaikan 2 saja caranya yang sederhana. Yang pertama, rajin-rajinlah mengucapkan nama Tuhan. Ucapkan saja, bebas di mana-mana ucapkan saja. Lalu yang kedua, selalu mengucap syukur. Entah apapun kejadiannya, pertama-tama mengucap syukur dulu. Lalu urusilah masalah-masalah itu. Dengan 2 hal itu, saya kira kita bisa dibantu untuk memenuhi apa yang disampaikan pada ayat 18 ini. Mengingat Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya firman ini memberkati kita, dan saya ulangi, hanya dengan cara mengingatlah kita memelihara dan merawat kepercayaan dan hubungan kita, hubungan spiritualitas kita, koneksi kita dengan Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami bisa mempercakapkan sedikit dari perkataan-perkataan-Mu yang kami gali dari kitab suci-Mu. Sedikit yang boleh kami percakapkan pada malam ini, Tuhan kiranya yang memberkatinya dan menjadikannya menjadi firman dalam kehidupan kami, firman yang menuntun, firman yang menunjukkan arah langkah kami, firman yang menuntun perjalanan kehidupan kami, yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami, dan juga yang menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Ya Bapa di sorga, ada banyak hal, godaan-godaan dan tantangan-tantangan yang merayu kami, merangsang hawa nafsu kami supaya kami jatuh dalam perjalanan kehidupan kami. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu ini memberikan kepada kami suatu peringatan dan memberikan kepada kami satu tuntunan supaya kami tetap berpegang kepada firman-Mu. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan kami. Bapa di sorga, ada banyak cita-cita, rencana dalam kehidupan kami. Terutama kami di sini, para pelajar, para mahasiswa yang masih berjuang dalam perkuliahan kami. Demikian juga kami yang sudah lulus, sedang mencari pekerjaan,
mencoba seleksi penerimaan CPNS, mencoba melamar pekerjaan. Tuhan kiranya yang menolong kami semuanya untuk pergumulan-pergumulan kami ini. Tuhan tetap memberikan kepada kami semangat dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak-Mu di sini yang sedang mencari jodoh. Tuhan kiranya yang memberikan jodoh yang tepat, yang berkenan kepadamu. Tuhan juga kiranya yang memelihara rumah tangga kami, masing-masing keluarga kami, anak-anak kami dimanapun mereka, baik yang jauh maupun yang dekat. Tuhan yang menuntun dan memelihara mereka semuanya. Tuhan juga yang memberkati orang tua kami, ayah dan ibu kami, yang jauh maupun yang dekat, yang di kampung ataupun yang bersama-sama dengan kami di sini. Tuhan kiranya yang memberikan kepada mereka kesehatan, memberkati pekerjaan mereka, dan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kami, terutama kebutuhan-kebutuhan untuk sekolah dan untuk seluruh keluarga. Terima kasih ya Bapa di sorga, semuanya pergumulan kami dan perjalanan hidup kami serahkan kepadamu. Tuhan kiranya yang menolong dan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari mata acara yang ke-13. Nama Yesus, hati kita bergemar. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Namanya pengharapan dunia. Tuhan menghantar kita untuk mengumpulkan persembahan dari Galatia 6 ayat 10, demikian firman-Nya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Mari kita persiapkan dan kumpulkan persembahan kita.
berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia di dalam hidup kami. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang maha limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat malam, shalom, oras untuk kita semuanya.